keluar atas. Juga pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai produksi energi kendaraan ringan. Halo teman-teman semuanya, pernahkah kita berpikir bagaimana cairan bensin dapat membuat benda seberat 1 ton dapat melaju kencang? Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses fisika yang terjadi pada mesin. Ingat hukum kekebalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dia hanya berubah bentuk. Di mobil, kita punya tabungan energi berupa energi kimia yang tersimpan di dalam baterai dan bahan bakar. Tugas kita adalah mengubahnya menjadi energi mekanik, yaitu energi gerak, dengan melalui proses konversi energi. Proses dimulai dari sini. Kita mulai dari sumbernya. Hukum kekekalan energi berawal di sini. Energi tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Di mobil kita punya 2 tabungan energi utama. Pertama, cairan elektrolit di dalam baterai ini. Kedua, bahan bakar di dalam tangki. Keduanya menyimpan energi kimia. Proses konversi pertama dimulai saat kunci kontak diputar. Energi kimia dari baterai berubah menjadi energi listrik yang mengalir lewat kabel tegangan tinggi, masuk ke motor starter. Di dalam motor starter ini, energi listrik diubah menjadi energi mekanik berupa putaran awal. Starter inilah yang memutar flywheel. Setelah mesin berputar, selanjutnya masuk sistem bahan bakar. Bensin dan udara masuk melalui karburator. Bensin dan udara masuk, lalu dikompresi. Kemudian busi memercikan api. Pada bagian ini hasilnya baru berupa panas dan tekanan. Mobil belum mendapatkan putaran roda. Selanjutnya hasil tekanan dan ledakan akan membuat piston bergerak ke bawah dengan kekuatan yang sangat besar. Disinilah energi panas berubah menjadi energi mekanik translasi, yaitu gerak lurus bolak-balik piston naik turun. Perhatikan siklus kerjanya. Lantas 4 langkah itu apa saja? 4 langkah itu adalah yang pertama, itu adalah langkah hisap. Nah, langkah hisap ini adalah pergerakannya dari TMA atau titik mati atas, jadi TMA, kemudian menuju ke TMB atau titik mati bawah, atau posisi piston itu bergerak turun ke bawah, sehingga dia mengakibatkan menghisap O2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, itu menghisapnya adalah bahan bakar. Kalau untuk bahan bakar campur udara, kalau untuk mesin bensin, kalau untuk mesin diesel dia hanya udara saja. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA, atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Posisi ini bersamaan dengan posisi dari valve atau katup intake dan exhaust itu tertutup, sehingga tidak ada celah untuk keluarnya udara. Nah, ini akan menimbulkan kompresi. Nah, kompresi di sini udara menjadi panas. Jika dia pada mesin diesel, maka dia di langkah akhir ini akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor. Kalau di mesin bensin, yang dikompresi adalah udara dan bahan bakar. Kemudian di akhir langkah kompresi di sini, dia akan dipercikkan busi atau spark plug. Kemudian langkah yang ketiga, karena terjadi ledakan pada akhir kompresi itu, maka piston akan terdorong dari TMA menuju ke TMB, atau posisi piston akan bergerak turun seperti ini. Berbarengan karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Ini dinamakan langkah usaha. Setelah sampai bawah, ini masih ada ayunan ke atas. Karena sisa ledakan tadi gayanya ada gaya inersia. Nah, pada langkah keempat ini adalah dinamakan langkah buang. Langkah buang ini pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA, atau pergerakan piston itu bergerak ke atas. Posisi dari valve atau katup
itu yang exhaust itu akan terbuka, sehingga sisa dari bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah itu akan terjadi namanya overlapping. Nah, ini overlapping di sini itu adalah perpindahan antara intake dan exhaust. Nah, ini perpindahan dari langkah buang menuju ke langkah hisap. Nah, setelah ini dia akan masuk ke langkah hisap dan seterusnya. Siklus ini akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dalam satu siklus ini dia membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan satu tenaga itu. Mungkin itu cukup sederhana untuk pemahaman mesin 4 tak. Langkah hisap yang pertama, kemudian langkah kompresi, terjadi ledakan, kemudian jadi langkah usaha, kemudian yang terakhir adalah langkah buang. Setelah selesai pembakaran, mobil belum bisa bergerak roda, belum bisa berputar. Selanjutnya, dari putaran poros engkol akan disalurkan ke sistem transmisi, gardan, dan memutar roda mobil. Mesin bakar itu faktanya boros. Tidak semua energi bahan bakar berhasil menjadi gerak. Sekitar 70% energi hilang terbuang menjadi panas berlebih. Itu sebabnya mobil butuh radiator untuk mendinginkan mesin. Dan ada gas panas yang dibuang lewat knalpot. Hanya 30% sisa energi yang benar-benar murni menjadi tenaga gerak. Jadi, konversi energi adalah dari bahan bakar menjadi panas. Di ruang bakar menjadi gerak translasi di piston, dan akhirnya menjadi gerak rotasi di poros engkol. Dan kemudian meneruskan putaran ke transmisi, gardan, dan akhirnya memutar roda mobil. Dan mobil dapat melaju kencang. Jika ada satu tahap saja yang gagal, mobil tidak akan bertenaga dan dapat bergerak, melaju kencang di jalanan. Sekian terima kasih.